Kalau saya juga lihat bagaimana dahulu tempat ini sebelum diolah adalah suatu ladang yang terlantar. Tapi sesudah kami jamah dan kami tanami, penghijauan kelihatan dan terjadi. Sesuai dengan namanya, Bukit Gibeon, Bukit Tuhan, Bukit Yahweh. Di Bukit Gibeon lah dahulu Raja Salomo ketika dia sudah dikukuhkan jadi raja oleh ayahnya Raja Daud, dia berdoa ke bukit pengorbanan mereka, yang dimana waktu itu mereka kalau berdoa kepada Tuhan ke bukit ini. Dan ketika dia berdoa, dia minta hikmat dan pengertian. Tidak meminta kekayaan, tidak meminta kehormatan, tidak meminta panjang umur, gak minta yang lain-lain, tapi dia minta hikmat dan pengertian. Dan Tuhan mendengarkan doanya. Sehingga kami buatlah nama Bukit Seminari Bukit Gibeon ini menjadi Bukit Gibeon. Biarlah kiranya tempat ini kehadiran Tuhan ada, hadirat Bapa Yahweh ada, sehingga seperti Raja Salomo ketika dia berdoa, doanya dikabulkan oleh Bapa Yahweh. Saat ini saya berada di wilayah Pusat Seminari Bukit Gibeon, Desa Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Tobasa, Sumatera Utara. Pusat Seminari Bukit Gibeon adalah sekolah Alkitab yang bersifat interdenominasi, di mana sekolah ini boleh menerima berbagai murid dari berbagai denominasi gereja. Tujuan didirikannya Pusat Seminari Bukit Gibeon untuk mempersiapkan tenaga misi para generasi muda supaya dibentuk menjadi laskar-laskar Hamasiak di dalam memberitakan Injil dan melaksanakan visi misi Gibeon. Oleh karena itu kita mengharapkan melalui pendidikan Pusat Seminari Bukit Gibeon ini, kita boleh mendidik, melatih, memperlengkapi dan mengutus para laskar-laskar Hamasiak ini untuk melaksanakan pemberitaan firman Yahweh sampai menggenapi visi misi Gibeon yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kami. Para murid yang ada di Pusat Seminari Bukit Gibeon ini dilatih dengan berbagai keterampilan, baik keterampilan dalam bidang pertanian, peternakan, di mana mereka boleh pakai sebagai sarana pendekatan misi kepada masyarakat. Sesudah itu mereka diutus ke berbagai daerah-daerah, khususnya daerah Tanah Batak. Dan sesudah itu mereka akan diutus ke daerah-daerah seluruh wilayah Indonesia untuk membawa pemberitaan firman Yahweh, sehingga visi misi Gibeon boleh digenapi. Goal dan pencapaian daripada pelayanan visi misi Gibeon adalah terbentuknya perarakan Elohim di Indonesia yang ada di dalam Mazmur 68 ayat 25 sampai 26. Visi Gibeon adalah melaksanakan amanat agung dengan kuasa 7 api roh Yahweh. Itu didapat dalam Yesaya 11 ayat 2. Visi yang kedua adalah pergi ke seluruh dunia memberitakan Injil keselamatan bagi semua makhluk. Demikian yang tertulis di dalam kitab Markus 16 ayat 5. Sedangkan misi daripada Pusat Seminari Bukit Gibeon menjadikan semua bangsa murid Yesua sesuai dengan amanat agung Matius 28 ayat 19. Mengajar bangsa-bangsa untuk melakukan peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, serta perintah Elohim di dalam Matius 28 ayat 20. Juga mempersiapkan dan memperlengkapi tentara-tentara Elohim seperti yang terdapat di dalam Hakim-Hakim pasal 7 ayat 16. Pola pendidikan yang dipakai dalam pendidikan Pusat Seminari Bukit Gibeon adalah pola mentoring. Dan tentu di dalam pola mentoring ini, mereka bukan hanya memperoleh pendidikan di kelas, tetapi juga memperoleh pendidikan karakter
melalui kehidupan sehari-hari dengan melihat kehidupan keteladanan para mentor, para dosen, dan staf-staf pengajar, dan staf-staf karyawan yang ada di Pusat Seminari Bukit Gibeon. Layaknya sekolah penginjilan, Bukit Seminari Gibeon juga melakukan pengajaran yang sama yang dilakukan oleh banyak sekolah-sekolah penginjil. Hanya di tempat ini kami memiliki format yaitu 70% dan 30%. 70% itu membahas ilmu agama dan 30% adalah ilmu terapan. Di mana ilmu terapan ini adalah belajar tentang pertanian, peternakan, menjahit, memasak, memotong rambut, dan ada banyak lagi kegiatan yang tujuannya adalah menambah skill. Karena Bukit Gibeon mengharapkan bahwa ketika mereka keluar dari Bukit Gibeon, mereka akan menjadi seorang hamba Tuhan yang mandiri, penginjil yang mandiri, yang oleh karena mereka punya skill, mereka bisa menghidupkan diri mereka lebih dulu. Sehingga apa yang ada, kemampuan yang ada pada mereka itu bisa menunjang pelayanan mereka. Nah, kalau 70% lagi itu adalah ilmu agamanya, sama seperti sekolah-sekolah yang lainnya, sekolah teologi atau sekolah penginjilan, materinya itu sama. Hanya ada keistimewaan di Bukit Gibeon, hampir boleh dikatakan 30% dari 70 itu adalah materi doktrin pemulihan. Apa itu doktrin pemulihan? Doktrin pemulihan itu adalah doktrin yang mengajarkan tentang Injil Kerajaan. Sebab kami mengharapkan penginjil-penginjil yang keluar dari Bukit Seminari Gibeon ini, mereka akan memberitakan bukan cuma Injil keselamatan, tapi mereka juga akan memberitakan Injil kerajaan. Sebab sebagaimana yang tertulis bahwa Yeshua itu memberitakan Injil kerajaan. Jadi materi ilmu agama di Bukit Gibeon ini penekanannya lebih banyak kepada berita Injil kerajaan. Ini yang membuat mungkin beda Bukit Seminari Gibeon dengan beberapa sekolah penginjilan yang lainnya. Tetapi satu hal yang tidak berbeda adalah bahwa kami mengakui Yeshua HaMashiach itu adalah Elohim. Dia adalah Tuhan. Yang menjadi ciri khas utama pendidikan rohani di Pusat Seminari Bukit Gibeon ini, yaitu yang pertama terkait dengan pemanggilan nama Bapa di surga, yaitu Elohim yang menciptakan langit dan bumi, yaitu Yahweh Sebaot. Dialah Tuhan yang disembah oleh Bapa Abraham, Ishak dan Yakub dan semua para nabi kudus. Nah, di Pusat Seminari Bukit Gibeon ini, nama ini adalah sebagai pilar utama yang kita beritakan kepada anak-anak didik kita di tempat ini. Dan juga dengan pemanggilan nama Tuhan Juru Selamat, yaitu Mesias, firman yang telah menjadi daging itu dengan namanya yang asli yaitu Yeshua HaMashiach. Nah, yang kedua yang menjadi ciri khas utama pendidikan kita di Bukit Gibeon, bahwa di sini kita berkomitmen untuk melakukan segala perintah, ketetapan, peraturan dan hukum-hukum Elohim. Nah, ini perlu digarisbawahi, perlu ditandai bahwa kami tidak hidup di bawah hukum Taurat, tetapi di dalam kasih karunia Tuhan Yeshua HaMashiach. Nah, inilah dasar kami untuk berkomitmen melakukan segenap perintah, peraturan, ketetapan dan hukum-hukum Elohim, dan mengajarkan demikian kepada murid-murid didik kita di tempat ini. Nah, dengan cara ini kami memperlengkapi mereka supaya mereka juga nanti pergi memberitakan Injil, memberitakan nama Bapa Yahweh, memberitakan nama Yeshua, dan juga untuk melakukan segenap perintah, peraturan, ketetapan Elohim. Nah, itu yang menjadi ciri khas kita di tempat ini. Yang ketiga, ciri khas Gibeon itu bahwa kita di sini menginjili secara khusus sebenarnya adalah orang-orang percaya. Artinya orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, yang selama ini dikenal dengan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kita sudah diberi pewahyuan peningkatan, namanya yang sejati adalah Yeshua HaMashiach. Jadi misi kita di Gibeon ini adalah menguatkan, meneguhkan orang-orang percaya di dalam Tuhan supaya mereka sungguh-sungguh mengenal Tuhannya sendiri,
yaitu Bapa Yahweh Sebaot di dalam Yeshua HaMasyiah, dan supaya sungguh-sungguh bertobat, melakukan kembali segenap perintah, peraturan, hukum Elohim yang diajarkan kepada kita. Perkenalkan, nama saya Niko Emmanuel Syanturi, asal saya dari Sidikalang. Alasan saya masuk ke Pusat Seminari Bukit Gibeon ini, yang pertama, saya ingin dididik dan dilatih menjadi seorang hamba Tuhan, di mana dalam kehidupan saya sudah mengalami mujizat-mujizat dari Bapa Yahweh, mulai dari saya lahir, saya SMP, SMA, sampai saya ke sini. Kata orang tua saya dilahirkan tidak sempurna, tapi puji Tuhan saya masih hidup sampai sekarang dan saya masih diberikan kekuatan untuk bisa melayani. Itulah alasan saya mengapa saya memilih untuk sekolah di sini, karena di masa muda saya ini saya ingin mempersembahkan hidup saya untuk melayani Bapa Yahweh. Ada banyak pengalaman yang saya rasakan selama saya masih belajar di Pusat Seminari Bukit Gibeon. Ada suka, ada duka. Terutama diajarkan berbagai hal dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya diajarkan belajar memasak, belajar untuk menyuci baju sendiri, bahkan belajar untuk menyetrika, semuanya segala macam kami kerjakan. Yang dulu kami biasanya di rumah kami tidak pernah belajar hal demikian. Tetapi selama belajar di Bukit Gibeon ada banyak hal sesuatu yang kami dapat. Pengalaman yang saya dapat yang tentang suka di sini ialah tentang kebersamaan di dalam tim, baik dalam satu angkatan, baik di dalam berasrama putra dan putri. Setelah tamat, saya memutuskan untuk bergabung dengan Pusat Seminari Bukit Gibeon karena saya melihat bahwa Bukit Gibeon tidak kecil, tapi semakin tahun akan semakin berkembang. Dan seperti yang sudah kita lihat, Bukit Gibeon tidak lagi hanya sekedar pendidikan, tapi sudah membuka banyak pelayanan. Salah satunya yaitu rumah singgah, taman baca, dan juga radio. Bahkan masih akan berkembang lagi. Pada tahun ini saya ditugaskan di bagian kesiswaan, di mana saya harus menjadi teladan di tengah-tengah siswa, saya harus menjadi contoh, dan saya harus bisa memotivasi mereka sama seperti saya juga dulu dimotivasi. Puji Tuhan, tahun ini saya ditasbihkan menjadi pejabat imam di gereja GPRY Yahweh, Rumah Doa Segala Bangsa, dan tanggung jawab yang besar bagi saya karena saya bukan hanya sekedar pekerja, tapi saya menjadi pelayan hamba Tuhan di tempat ini. Kerinduan saya untuk Pusat Seminari Bukit Gibeon ini, kiranya ini bisa eksis, dan saya mohon doa restu kepada semua sahabat, saudara, teman-teman, siapa saja untuk kami di Pusat Seminari Bukit Gibeon ini, supaya kiranya Pusat Seminari Bukit Gibeon ini menjadi kemuliaan bagi nama Bapa Yahweh, dan nama Bapa Yahweh dipermuliakan melalui Pusat Seminari Bukit Gibeon ini.